Oke, selamat siang teman-teman semua. Ada satu yang hadir bersama kita hari ini. Dan saya juga mengerti kenapa kita hari ini itu ya pesertanya nggak banyak karena suasana juga hujan dan juga hari Jumat. Dan sebetulnya UI ini kan juga bukan tempat yang gampang dicapai ya. Jadinya memang sulit dicapai gitu kan. Tapi kita di Zoom sendiri udah ada berapa? Udah ada 11 ya. Jadi lumayan kita bisa membuat sebuah diskusi yang kecil dan hangat gitu. Dan hari ini kita akan apa namanya dipresentasikan oleh Arif Wicaksono risetnya tentang pembangunan kembali rumah adat di Sumba. Arif sendiri sudah menulis satu paper ya, atau ada paper lain, Arif? Ada satu buku Ada khusus satu. untuk ini dan satu buku chapter ya yang saya sebarkan. Ada satu book chapter lagi dan ada juga satu buku khusus ini karena ini sendiri kan memang berarti waktu itu berangkat dari proyeknya itu ya Dana Indonesia ya atau bukan? Bukan ya? Ini program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu tahun 2018 ya. Iya. Dan saya sempat membaca itu artikel jurnalnya Arif ini sebetulnya sangat menarik karena kan ada perbandingan. Jadi mungkin kalau Arif sendiri itu fokusnya ke rumah adat di Sumba, tapi papernya karena kolaborasi ya dengan beberapa penulis lain itu melakukan perbandingan antara pembangunan rumah adat di sini dengan di Taiwan. Dan di Taiwan ada motifnya bukan cuma motif untuk melestarikan tradisi, tapi juga ada motif geopolitik gitu. Karena di sana menyangkut juga bagaimana mereka membedakan diri dengan Cina daratan gitu kan. Dan di Indonesia ini, di Sumba gitu tepatnya, kita akan lihat gitu dari presentasi itu ya Mas Arif, apa yang terjadi, dinamikanya seperti apa, dan kemudian ya kita akan membuka sebuah diskusi yang mudah-mudahan hangat. Jadi silahkan Mas Arif, silahkan. Terima kasih Mas Geger. Mungkin saya di sini ya Mbak, bisa pindah di situ aja biar saya bisa melihat slide. Selamat siang Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu sekalian. Ada 3 orang di dalam kelas ini dan ada lebih banyak orang di Zoom. Semoga dapat mengikuti sesi ini dengan baik ya, tanpa kendala, karena suasana juga hujan gitu ya. Nah, pada sesi Kapita Selekta hari ini oleh klaster riset di Departemen Antropologi UI, perkenalkan saya Arif Wicaksono, salah satu anggota dari klaster Tradisi dan Indigenitas Departemen Antropologi FISIP UI. Hari ini saya akan mencoba membawakan satu topik mengenai kebijakan budaya, terutama mengenai negosiasi kebijakan budaya yang secara khusus berbicara soal studi kasus pembangunan kembali rumah-rumah adat di Sumba Barat, di mana saya sendiri mengikuti program ini pada tahun 2018 dan rumah-rumah di Sumba Barat di satu kampung ya, Kampung Tarung, yang terbakar pada tahun 2017 itu sedang dan masih berproses pembangunannya hingga saat ini, meskipun dalam skema program pembangunan oleh pemerintah sudah selesai pada tahun 2018. Nah, sebelum memulai, saya ingin bertanya ya kepada mungkin Mbak di sini atau Bapak dan Ibu yang ada di Zoom. Perlu tidak sih sebenarnya negara itu mengatur kebudayaan? Dan mengapa? Mungkin kita fokus dulu di pertanyaan pertama. Ada yang mau merespon? Mbak siapa namanya? Arfi. Mbak Arfi mungkin bisa merespon dulu, atau Bapak Ibu yang di Zoom juga bisa merespon lewat chat ya, jika tidak bisa membuka mic. Mungkin perkenalan dulu. Nama saya Arfi, saya dari jurusan arsitektur. Terus sebenarnya lumayan kaget juga sih, tiba-tiba datang terus habis itu apa? Pertanyaannya lumayan berat juga ya. Apakah negara perlu mengatur? Aku sebenarnya takut banget nih salah jawab. Oh enggak, karena kayak ini brainstorming aja. Iya, oke. Yang
Mbak apakah Pau. negara perlu mengatur kebudayaan? Hmm, sebenarnya dari sudut pandang aku sih, mohon dikoreksi kalau salah lagi, aduh takut banget nih. Jadi kalau aku melihatnya, negara kebudayaan itu juga ada aturannya, kemudian diatur oleh aturan lagi di atasnya. Itu menurut aku kayak it should be or not. Jadi sebenarnya menurut pandangan aku nggak ada solid answer gitu sebenarnya, karena emang bagian top layer paling atas kita adalah negara. Tapi in social ways emang budaya juga ada nilai-nilai yang juga sebenarnya bisa dibilang mengikat juga gitu. Jadi kalau misalnya the question harus atau enggak, in some point menurut aku iya, karena kita under the institution. Tapi in some way juga kayak aku kayak apa enggak ya gitu. Jadi aku sih bimbang juga gitu. Baik, terima kasih Mbak Arfi. Jadi Mbak Arfi berpendapat ada kalanya perlu, tapi ada kalanya mungkin juga tidak terlalu gitu ya. Bagaimana dengan Mas dan Mbak yang ada di Zoom? Oke, kalau belum ada yang di chat, mungkin saya itu ikut rembuk sedikit. Tapi memang ini isu yang kompleks ya, bicara soal kehadiran negara di kebudayaan. Karena kan kalau kita bicara kebudayaan, seringkali kita menganggap itu sebagai sesuatu yang fleksibel dan muncul biasanya dari kehidupannya orang-orang gitu kan. Dan ketika udah ada imprintnya negara, itu kan kemudian akan bukannya melestarikan gitu kan, kehadiran negara seringkali hadir sebagai dalam bagian dari kebijakan konservasi ya. Yang terjadi bukan cuma konservasi gitu, tapi juga ada pembentukan ulang, ada ya apa namanya, ya kalau kita pakai istilah yang sebetulnya udah klise gitu kan dalam antropologi, invensi ulang kebudayaan gitu. Jadi saya sendiri nggak akan menjawab hitam putih gitu, tapi memang kehadiran negara ini nggak akan straightforward preservasi atau mengkonservasi, tapi akan ada sesuatu yang pasti dimodifikasi dan kemudian ya selanjutnya ya mungkin ada kepentingan dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas Geger. Pak Yosef bertanya budaya atau aturan adat. Nah, memang pertanyaan saya agak luas ya. Kita melihat di sini aturan adat sebagai bagian dari budaya. Ada pendapat Mas Yosef atau Pak Yosef? Oke. Oh, sebentar. Ini ya, silakan. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Yosef Jaka Bapak. Saya separuh Sumba. Bapak saya orang Sumba, ibu saya orang Filipina. Saya saat ini dosen di hubungan internasional di Universitas Pelita Harapan. Ya, kenapa saya bertanya begitu dari budaya atau adat? Karena yang saya pahami, kalau di Sumba sana itu yang dicoba diregulasi itu aturan adatnya, bukan budayanya atau ininya. Itu yang saya pahami, tapi saya belum mendengar presentasi dari Mas nih, jadi saya mau dengar dulu. Makanya saya tadi bertanya ke spesifik seperti itu. Itu dulu mungkin komentar saya belum. Saya mau dengar dulu. Ya, makasih. Terima kasih Pak Yosef. Mungkin nanti kita bisa komentari. Oke. Boleh, silakan Pak Fauzan. Ya. Iya. Kalau dari menurut saya, pandangan saya tentang budaya itu perlu atau tidak perlu sih Pak, tentang negara mengatur kebudayaan. Soalnya karena budaya itu kan memang sudah ada konsep kebudayaan sudah ada ketika sebelum konsep negara tuh sudah ada gitu. Jadi memang negara hanya kalau misalkan perlu ya perlu untuk menjaganya saja gitu. Jadi nggak perlu yang mengatur atau menambah kebudayaan dan atau mengotak-otakan lah kebudayaan yang sudah ada gitu. Jadi memang ya perlu tidak perlu sih kalau menurut saya. Perlunya untuk menjaga dan tidak perlunya untuk memberikan aturan atau apa ya, kayak ya pokoknya pembatasan lah dari kebudayaan itu sendiri gitu. Karena memang kebudayaan itu sudah secara sudah ada sebelum ada konsep negara itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Abi. Ya, tadi dari beberapa respon, ada perlu, ada tidak perlu. Ini beberapa juga tadi sudah menjawab pertanyaan pemicu saya yang kedua ya,
jika iya, jika perlu, kebudayaan dalam tanda kutip ya, karena tadi ada aturan adat ya termasuk dalamnya, kebudayaan dalam tanda kutip apa yang perlu diatur dan bagaimana melakukannya. Tadi Mas Abi sudah menyampaikan beberapa clue ya, terkait untuk menjaga ya, berarti untuk konteks dalam tanda kutip kebudayaan yang mungkin dirasa rentan punah gitu. Nah, tapi dirasa rentan punah ini kan tergantung perspektif ya. Dan kita melihat dalam sesi hari ini bagaimana negara mencoba melihat kebudayaan di komunitasnya. Dan terutama pada pemerintahan yang sekarang ada kementerian yang khusus menangani bidang kebudayaan yang tidak lagi bergabung dengan Kementerian Pendidikan seperti sebelum-sebelumnya. Berikutnya. Baik, saya akan menyampaikan konteks kasus yang saya bawakan, yaitu mengenai kebakaran pemukiman adat di Sumba Barat, yaitu Kampung Tarung pada tahun 2017. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwa rumah-rumah adat di Sumba, ya, dan juga banyak sekali rumah-rumah adat di wilayah Nusantara, itu bukan sekadar merupakan tempat tinggal. Memang ada keluarga yang sehari-hari menjalankan aktivitas rumah tangganya di rumah-rumah adat, tetapi di sisi lain dia juga punya fungsi secara komunal. Jadi rumah adat di sini saya bahasakan merupakan unit sosial ritual. Jadi tidak hanya tempat tinggal, tapi juga dalam event-event tertentu, dalam waktu-waktu tertentu, dia dimanfaatkan secara komunal sebagai lokus dari pelaksanaan ritual atau upacara adat. Nah, dalam konteks Tarung, rumah-rumah adat yang Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak perhatikan gambarnya di samping kanan, itu memiliki nama masing-masing. Ya. Jadi, karena dia memiliki nama rumah masing-masing, berarti juga mereka memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Itu. Saya contohkan di sini. Jadi misalkan rumah adat ini adalah rumah adat yang utama dalam satu kampung adat di Tarung ini, yang mana dia memiliki fungsi atau representasi dari laki-laki, sedangkan yang di perempuan ya, dan memiliki fungsi untuk menghitung waktu pelaksanaan ritual utama dalam satu tahun di Sumba Barat. Nah, kemudian pasangan dari rumah ini adalah rumah yang ini, ya, Umarato, ini representasi dari laki-laki. Jadi kalau ini namanya Umamawine, perempuan, berarti Mawine adalah perempuan, kemudian ini adalah Umarato representasi dari laki-laki. Mereka berpasangan dan punya fungsi dan peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Demikian juga dengan rumah-rumah di samping atau sekeliling kubur batu utama di Kampung Tarung ini. Sehingga kita bisa melihat ada satu fenomena host society dalam Kampung Tarung di Sumba Barat. Nah, pada tahun 2017, bulan Oktober, semua rumah ini, 28 rumah di kampung ini terbakar. Gitu. Memang ada narasi yang terkait dengan kepercayaan masyarakat Sumba Barat ya, terkait dengan alasan atau penyebab dari kebakaran ini ya. Tetapi juga ada alasan-alasan yang sifatnya material, listrik ya, instalasi listrik yang kurang layak, kemudian tidak ada mitigasi kebakaran, mengakibatkan persebaran apinya cukup cepat gitu. Nah, yang menarik adalah bulan Oktober ya, bulan ini nanti tanggal 6 November mereka sudah akan masuk ke 1 bulan ritual penuh, yaitu Wulapodu namanya. Kalau masyarakat di Kasepuhan itu seren tahun ya. Jadi upacara perayaan dari hasil panen yang sebelumnya untuk memulai masa tanam yang berikutnya. Jadi ritual ini krusial dan harus dilakukan. Nah, pada konteks tahun 2017, Prato atau pemimpin adat di Kampung Tarung ini menyampaikan kepada
masyarakat di luar Kampung Tarung karena banyak pertanyaan beredar. Kalau kalau rumah-rumahnya terbakar, ritualnya masih dilaksanakan nggak ya? Gitu. Nah, kemudian Ratu Rumata atau pemimpin adat utama di Kampung Tarung membuat satu analogi. Kalau gerejanya terbakar atau masjid terbakar, orang masih bisa beribadah nggak? Masih. Jadi meskipun Kampung Tarung ini terbakar rumah-rumahnya pada tahun 2017 dengan peralatan atau sarana yang terbatas, mereka masih melangsungkan ritual. Karena yang terbakar itu adalah fasilitas fisiknya ya, tetapi hal-hal yang berkaitan non fisik itu masih tetap bisa dijalankan. Nah, ini satu gambar ya yang menunjukkan suasana kampung ini ketika terbakar pada Oktober 2017 lalu, sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, konteks yang kedua adalah merespon peristiwa kebakaran Kampung Tarung yang ternyata pada tahun itu bukan hanya satu-satunya kampung di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terbakar, tapi ada juga kampung lain di Pulau Flores juga terbakar pada tahun yang sama, yang mungkin pada masa itu ini ya, panasnya terlalu tinggi ya, sehingga kasus kebakaran kampung adat itu banyak terjadi pada masa itu, tahun 2017. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Dirjen Kebudayaan, memiliki satu program bernama revitalisasi desa adat. Nah, saya jelaskan sedikit konteks program ini. Jadi RDA ini ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah untuk memberikan bantuan membangun atau merenovasi rumah-rumah yang usianya sudah tua, kemudian rentan rusak, dan itu biasanya satu kampung adat hanya mendapatkan bantuan untuk 1 sampai 2 rumah saja. Nah, tapi khusus Kampung Tarung tadi karena terbakar seluruhnya 28 rumah, mekanisme yang diberikan adalah revitalisasi desa adat pasca bencana. Jadi konteks pasca bencana ini penting karena mendiskresi limitasi jumlah bantuan yang bisa diberikan. Akhirnya yang tadinya per kampung bisa mendapatkan hanya sampai 500 juta, masing-masing rumah 250 juta, untuk Kampung Tarung ini bisa sampai 3,7 miliar. Karena satu rumah 250 juta dan mereka ada 14 rumah yang dibantu pada tahun 2018. Nah, tapi juga kita melihat kalau membaca panduan atau petunjuk teknis ini, kita bisa melihat bahwa desa atau rumah adat itu diposisikan sebagai objek yang rentan punah. Makanya harus dibangun kembali dan dipikirkan jangan sampai kasus kebakaran itu tidak tertangani lagi di masa mendatang gitu. Jadi kita melihat kesan adanya objektifikasi budaya dalam konteks ini. Nah, ini adalah argumen utama saya ya, atau tesis statement saya, bahwa kebijakan budaya dan kebudayaan, saya disclaimer dulu ya, bahwa kebudayaan di sini saya sengaja gunakan agar umum ya, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan komunitas dan adat dan tradisi dia diwakilkan dalam kata kebudayaan. Adalah dua ranah yang dia ternyata saling menyesuaikan. Jadi tidak selamanya masyarakat itu mengutamakan tradisinya sendiri gitu ya. Kalau dia tidak bertentangan atau kalau dia bertentangan dengan kebudayaan, dia mengutamakan tradisinya sendiri, ternyata tidak seperti itu. Termasuk juga negara melalui kebijakan revitalisasi desa adat, meskipun kalau kita membaca petunjuk teknisnya itu ada dasar hukum dan sebagainya, ada mekanisme kontrol, kemudian pengawasan, ternyata juga tidak begitu-begitu amat. Ternyata ada ruang di mana mereka saling menyesuaikan, ruang negosiasi. Nah, ruang ini yang memungkinkan program tadi terimplementasi dengan baik, meskipun ada kompromi terstruktur.
Nanti apa tuh kompromi terstruktur, saya coba tunjukkan ya. Antara perangkat etik dalam hal ini aturan atau pihak negara dengan tuntutan emik, kebutuhan-kebutuhan yang ada di komunitas. Nah, saya menggunakan dua konsep ini ya, itu adalah governance budaya dan dari Todd Jones yaitu kebijakan sebagai instrumentasi. Jadi kalau ini sedikit terkait dengan konsep ya, bahwa negara itu tidak hanya berperan dalam melestarikan budaya. Jadi selama ini narasinya kan negara punya kewajiban untuk melestarikan budaya dengan segala instrumennya. Tetapi di sini negara secara jelas mengatur, melindungi, mempromosikan, dan menginstrumentasi. Jadi mengatur itu misalkan dia menetapkan norma-norma. Dalam konteks revitalisasi desa adat, dia menetapkan kriteria apa saja yang harus dipenuhi satu komunitas agar mereka berhak mendapatkan bantuan itu. Jadi dia menetapkan norma-norma, kriteria, batas-batas, dan sebagainya. Yang kedua, dia melindungi. Nah, makanya tidak sedikit kita temukan negara menjamin hak kekayaan intelektual komunal. Jadi di situ negara berperan dalam melindungi kebudayaan. Secara instrumen dia punya segala macam aturan. Kemudian dia juga berfungsi untuk mempromosikan, mendorong adanya partisipasi dan diplomasi untuk budaya. Jadi tidak hanya bersifat internal tapi juga eksternal. Dan yang terakhir adalah menginstrumentasi kebudayaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, politik, dan ekonomi. Tadi konteks yang Taiwan ya sebagai perbandingan komparasi, pemerintah Taiwan membangun kembali rumah-rumah tradisional di satu wilayah di Taiwan itu karena di latar belakangi rumahnya sendiri itu memang sudah tidak ada secara fisik. Sudah sekian tahun semenjak masa Jepang ya menginvasi di Taiwan itu. Nah, kemudian untuk memperkuat identitas Taiwan dan menjauhkan diri dari identitas Cina daratannya, dia punya program merevitalisasi rumah-rumah adat di sana, dan dia bekerja sama dengan arkeolog, arsitektur untuk merekonstruksi rumah pada masa lalu itu seperti apa. Jadi dia punya tujuan untuk sosial politik dalam beberapa konteks. Ini untuk komparasi aja. Nah, kemudian kebijakan sebagai instrumentasi itu negara menentukan target ya. Ini kurang lebih sama dengan konsep governance budaya tadi. Kemudian dia punya program dan prosedur. Jadi sangat terperinci kalau di petunjuk teknis itu uangnya diserahkan ke siapa, siapa yang berhak menarik dari bank, itu diatur. Nah, itu teknik dan operasional prosedur yang memang ditetapkan oleh negara terkait urusan-urusan kebudayaan. Dan itu ada. Berikutnya. Nah, saya mencoba memberikan setidaknya 3 atau 4 di mana ruang negosiasi itu terjadi selama proses pembangunan rumah adat di Sumba. Yang pertama, pemerintah itu melalui anggaran revitalisasi desa adat tidak mengakomodasi anggaran untuk ritual. Jadi anggaran yang diberikan 250 juta per rumah itu untuk kebutuhan material saja, gitu. Padahal setiap tahapan dalam proses pembangunan rumah adat Sumba itu tidak terlepas dari pelaksanaan ritual. Nah, ketika melakukan ritual, ada banyak sekali logistik yang diperlukan. Hewan untuk pengorbanan ya, setidaknya ada babi, ayam, babi gitu ya, kalau peresmian rumah bahkan kerbau. Kemudian selama bekerja, pembangunan rumah adat ini mulai dari mencari kayu di hutan, itu kan harus ada orang yang diberi makan, ya, karena mereka telah bekerja. Nah, itu tidak ditanggung oleh negara. Jadi beban logistik, ya, sebagian beban logistik itu dibebankan pada jaringan kekerabatan.
Nah, Kampung Tarung ini sebagai konteks juga merupakan kampung induk. Jadi dia punya kampung-kampung anak ya, di mana kampung anak itu berarti dulu pendiri kampung itu merupakan keturunan dari Kampung Tarung. Nah, dengan menyandang status sebagai kampung induk, sebenarnya dia punya banyak sekali jaringan kekerabatan di bawahnya. Jadi, misalkan kembali ke gambar rumah-rumah tadi. Nah, satu rumah adat ini, misalkan, dia di kampung lain itu punya keturunan yang mendirikan kampung lain. Nah, jadi ketika rumah ini terbakar, ini menjadi tanggung jawab tidak hanya penghuni rumah ini, tidak hanya penghuni dari Kampung Tarung ini, tetapi juga seluruh anggota kerabat yang asal mulanya dari kampung ini, gitu ya. Nah, bisa kembali lagi. Jadi ketika dibutuhkan dana, sejumlah dana ya, yang tidak kecil tentunya, itu merupakan bentuk solidaritas dari jaringan kekerabatan ini, karena itu tidak ditanggung oleh negara. Nah, tapi di mana titik negosiasinya? Kalau satu kayu, satu tiang ya, berarti itu satu pohon karena ukuran rumahnya besar, itu dihargai 10 juta rupiah. Padahal pohonnya sendiri itu nggak beli. Ya, jadi di anggaran ada 10 juta rupiah untuk satu tiang utama rumah, tetapi pada realitasnya pohon itu nggak beli. Jadi dia mengambil di wilayah adatnya, gitu. Nah, anggaran 10 juta ini yang tadinya untuk membeli pohon, itu dimanfaatkan untuk keperluan ritual sebenarnya. Tetapi dalam pelaporannya, dia berbunyi membeli pohon, membeli kayu, membeli material, termasuk juga biaya untuk angkut dan mengantar ke kampung. Itu kan butuh uang juga kan. Nah, komponen-komponen biaya itu digelondongkan gitu ya, dijadikan satu dalam mata anggaran kayu, material untuk satu tiang. Banyak hal-hal seperti ini ya, misalkan juga untuk bambu itu juga ada mata anggarannya sendiri, tapi karena bambu tidak perlu membeli sepenuhnya, ya, memang ada sebagian dana yang digunakan untuk membeli ketika itu punya orang di luar Kampung Tarung, dia harus membeli, tetapi biasanya nilai atau harganya tidak setinggi yang dianggarkan. Sehingga ada spare anggaran untuk mereka manfaatkan untuk keperluan beli hewan untuk pengorbanan, kemudian beli beras, atau misalkan untuk biaya angkut dan sebagainya. Berikutnya. Nah, jadi sekali mengangkut satu tiang itu membutuhkan banyak orang. Jadi waktu itu tahun 2018 ada 14 rumah dan satu rumahnya 4 tiang bisa mengalihkan sendiri ya. Satu tiang membutuhkan 1 hari, berarti 4 kali 14 masing-masing rumah itu setidaknya mengundang sekian banyak orang untuk mengangkut 4 tiangnya. Dan terlebih ketika 4 tiang itu didapat dari wilayah hutan yang berbeda-beda. Nah, itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Nah, negosiasi yang kedua adalah mengenai jangka waktu pelaksanaan. Pemerintah atau negara jelas memiliki tenggat waktu pada tanggal 31 Desember, itu 14 rumah harus sudah jadi. Bahkan waktu itu saya diminta juga membantu menyiapkan laporan, harus ada 14 foto rumah yang sudah jadi. Padahal kondisinya 10 dari 14 rumah yang baru selesai. Jadi saya mengambil potret foto kira-kira dari sisi yang kira-kira kalau dilihat ini kayaknya udah jadi gitu. Nah, kenapa
ini mereka mulai pada bulan Juni ya, jadi mereka punya waktu 6 bulan untuk membangun 14 rumah itu. Nah, dalam waktu 6 bulan itu terpotong 1 bulan atau sekitar 30 hari karena ada ritual yang saya ceritakan tadi, yaitu Wulapodu. Jadi kalau Wulapodu itu artinya bulan pahit ya. Dia dilarang, selama itu dia dilarang untuk beraktivitas. Dia tidak boleh membangun rumah, dia tidak boleh mengadakan pesta, ya, bahkan kalau ada yang meninggal, dia tidak boleh dipukul gong. Jadi dia diam-diam di rumah dan dikubur juga secara diam-diam. Artinya pada 30 hari itu tidak boleh menimbulkan keramaian. Sedangkan pekerjaan membangun rumah seperti yang kita lihat tadi menimbulkan kerumunan kan, keramaian. Nah, sehingga waktu efektif yang tadinya 6 bulan itu menyusut menjadi 5 bulan. Jadi ketika ada 10 dari 14 rumah baru selesai pada 31 Desember, ada justifikasi yang bisa diterima oleh negara. Bahwa selama Wulapodu, mereka berhenti bekerja. Dan berhenti bekerjanya bukan karena ada kendala di material, bukan karena cuaca misalkan, tapi karena larangan untuk bekerja. Nah, terkait cuaca juga menjadi concern karena kayu-kayu yang didapat dari hutan material itu kan harus dijemur ya selama setidaknya minimal itu 2 bulan. Tapi kalau itu dilakukan, jelas itu sangat membuang waktu untuk membangun. Nah, logika ini yang tidak atau belum ditangkap oleh negara melalui program FDA tadi. Jadi kayu-kayu atau papan-papan yang tadinya harus dijemur dulu agar benar-benar kering dan awet ketika sudah dijadikan bagian dari rumah, karena tidak ada kesempatan atau waktu untuk menjemur, ini bisa berakibat pada keawetan rumah di masa mendatang. Gitu. Nah, terkait dengan kayu. Jadi pada bulan pertama saya mencoba juga menelusuri tentang di mana dan bagaimana mereka mendapatkan kayu. Yang ternyata wilayah-wilayah adat mereka itu terletak di sebagian ya, terletak di wilayah Taman Nasional di sana. Nah, waktu itu kita dibantu oleh KLHK ya, melalui juga pemerintah daerah di provinsi, agar masyarakat di Kampung Tarung ini boleh menebang pohon di wilayah yang tadinya sebenarnya tidak diperbolehkan untuk keperluan ini gitu. Nah, itu sekitar 1 bulan itu, memakan waktu 1 bulan. Jadi negosiasi di sini ketika material-material sakral itu ada di wilayah yang secara kebijakan itu tidak boleh diambil. Nah, teman-teman, saya sangat tidak bisa membayangkan awalnya pada bulan pertama saya masuk ke hutan untuk mengikuti mereka mencari material. Ketika sudah memasuki hari terakhir, yang tadinya hutan sangat rapat-rapat pohonnya itu ada wilayah yang lapang akhirnya karena pohonnya udah ditebang gitu. Nah, jadi pada waktu itu perlu koordinasi KLHK dengan pemerintah daerah agar mereka boleh mengambil material. Jadi ini negosiasi yang ketiga. Berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai adaptasi material. Tadi kan di RAB ya, di anggaran itu senilai 10 juta untuk untuk material utama tiang ya. Nah, tapi ada rumah-rumah yang mereka menggunakan ini, beton. Berarti lebih murah, jauh lebih murah dan lebih awet. Lebih murah yang pertama karena dia tidak perlu mengundang banyak orang, ya kan? Sehingga dia tidak perlu memberi makan atau konsumsi untuk banyak orang untuk mengerjakan ini. Alasan murah yang kedua adalah nggak ada biaya angkutnya. Gitu. Jadi anggarannya sama, tetapi dia manfaatkan secara berbeda, termasuk juga untuk atap.
atap mestinya menggunakan alang-alang kan, dan dia harus membeli dalam jumlah yang besar karena atap rumah Sumba Barat itu sangat tinggi ya. Nah, ada rumah yang menggunakan seng, atap seng, dengan jumlah uang yang diterima sama. Jadi karena kayu itu sendiri tidak mudah didapat ya. Nah, itu salah satu alasan atau argumen yang mereka sampaikan. Sebagian rumah anak, nah ini perlu digaris bawahi ya, perhatikan, rumah anak memakai beton untuk pilar. Kenapa mereka boleh dan ketika perwakilan dari negara datang ke sana tidak ada komplain untuk ketika mereka melihat ini? Kenapa mereka boleh dari segi emik ya, dari segi masyarakat, rumah adat kok boleh memakai material non alam dari selain kayu ya maksudnya. Ternyata ada rumah-rumah yang menyandang status rumah utama atau rumah induk, ada rumah-rumah yang menyandang status rumah anak atau anak umma. Nah, status ini didasarkan pada apakah di dalam rumah itu ada benda yang digunakan untuk ritual atau tidak. Dan ternyata benda itu bisa dipindahkan ke rumah lain. Contoh, kalau di ruangan kelas ini, kamera ini kita gunakan untuk ritual, satu ruangan ini dianggap sebagai kelas sakral. Tapi ketika benda ini kita pindah ke H102 di sebelah, ruangan kelas sebelah, ruangan ini tidak lagi menyandang gelar sakral. Tapi kesakralan itu berpindah ke ruang kelas sebelah. Nah, konteksnya sama seperti di Sumba Barat ini, di Kampung Tarung ini. Nah, rumah-rumah yang merasa saya tidak memiliki atau menyimpan benda-benda untuk ritual, sehingga secara adat saya tidak melanggar ketika saya memakai beton untuk tiang utama. Nah, oleh karena itu, negara tidak bisa serta-merta menjudge ya bahwa ketika rumah pakai beton itu melanggar hukum adat ya atau adat mereka, bukan hukum adat mereka gitu. Terlebih ketika mereka menyampaikan alasan keawetan dan kekhawatiran kebakaran di masa mendatang jika terjadi. Ini jauh lebih aman. Jadi yang membuat mahal atau agak rumit dalam membangun kembali rumah Sumba itu kan sebenarnya struktur utamanya ya, bukan dindingnya, tapi tiang-tiang utamanya itu. Nah, kalau tiang-tiang utamanya dari beton, dia relatif lebih awet ya. Kalau terjadi kebakaran pun dia masih selamat. Hanya atapnya mungkin yang tidak kena dengan alang-alang. Yang menekankan untuk orisinalitas siapa, dari pihak negara atau dari masyarakat? Negara. Negara ya. Ya, karena di Juknis RTA tadi, revitalisasi desa adat, itu menekankan materialnya harus sesuai dengan aslinya. Nah, jadi di sini ada satu irisan ya antara kebijakan dengan adat tradisi ya, material, jadwal dan anggaran. Jadi untuk material, misalkan untuk material ini justru negara yang kemudian tidak mengkomplain ya ketika mereka punya alternatif bahan lain, beton tadi ya, kayu jadi beton. Kemudian untuk jadwal juga demikian. Nah, anggaran ini satu lagi sebenarnya pelaporan. Nah, pelaporan itu yang justru adat ini menyesuaikan dengan kebijakan gitu. Jadi meskipun penggunaannya lain, tetapi mereka sebagai satu komunitas yang resmi, karena nanti ada ADRT dan sebagainya, itu mereka yang menyesuaikan ke sini. Jadi ada konteks-konteks yang kebijakan menyesuaikan masyarakat, ada juga masyarakat yang menyesuaikan di kebijakan. Nah, jadi sebagai argumen utama saya tadi, ada koadaptif kebijakan budaya.
dalam konteks ini. Nah, ini rumah yang saya ceritakan tadi ya. Ini kalau secara lokasi ini di paling depan. Jadi kalau ada penyambutan tamu ya, waktu itu perwakilan dari pemerintah untuk memantau progres pembangunan, rumah yang pertama kali dia lihat ini adalah rumah ini. Jadi teman-teman bisa membayangkan ketika perwakilan negara datang, yang di benaknya rumah yang dibangun itu terbuat dari material kayu dan sebagainya. Ini kan latar utamanya nih, pintu masuknya. Rumah yang pertama kali dia lihat itu ini, yang beton ini. Nah, tapi tidak ada komplain dan sebagainya karena ada penjelasan tadi ya. Jadi ternyata kebijakan budaya tidak serta-merta top down ya. Karena ada keterkaitan antara hal-hal yang sifatnya administratif dengan hal-hal yang sifatnya emik di komunitasnya ya. Entah itu terkait dengan ritual, material, musim ya, musim untuk mengambil kayu, karena mereka tidak bisa setiap hari mengambil material ya, mereka harus menunggu ketika bulan berarti sebelum bulan pertengahan bulan ya, posisi bulan itu sebelum menuju pertengahan, karena ada kaitannya dengan kandungan air di dalam kayu itu. Kalau mereka salah pilih waktu, khawatir ada kandungan air yang berlebih sehingga rayap itu banyak di situ dan tidak awet rumahnya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan juga adalah rezim kebijakan budaya kita sampai saat ini itu masih melihat intangible dan tangible ini sebagai sesuatu yang agak terpisah ya. Karena itu undang-undangnya juga terpisah. Ada yang terkait dengan warisan budaya tak benda, ada yang terkait dengan cagar budaya. Jadi yang 10 OPK itu kan di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu warisannya intangible cultural heritage, warisan budaya tak benda. Yang urusannya bisa dilihat, bisa disentuh, itu urusannya cagar budaya. Nah, padahal dalam konteks rumah adat itu saling berkelindan. Seperti yang saya sampaikan di awal sekali tadi, rumah itu unit sosial ritual. Jadi dia tidak hanya tempat tinggal, dia tidak hanya tempat untuk ritual, tapi ritualnya itu sendiri itu kan juga perlu menjadi perhatian ya. Termasuk juga bagian ini ya, menyediakan logistik. Jadi saya bahasakan di sini ritual as infrastructure, bahwa yang sifatnya intangible itu bisa menggerakkan yang tangible gitu. Mobilisasi tenaga kerja, misalkan ini ya, hewan buruan untuk disembelih untuk makan ya, daging sebagai upah sosial, karena mereka kan tidak boleh pakai kontraktor ya. Jadi yang mengerjakan itu harus full dari masyarakat. Penjadwalan kolektif, validasi kosmologi rekonstruksi, jadi tidak sembarang kayu itu bisa dipilih, tidak sembarang pohon bisa dipilih, karena itu ada jenis-jenis tertentu yang secara intangible ya, itu punya nilai yang berbeda dengan jenis kayu yang lainnya gitu. Nah, kemudian juga yang ini komunitas menyesuaikan dengan negara adalah mereka harus bertransformasi. Jadi yang tadinya komunitas adat itu ya, ada ketua adatnya, kemudian tadi saya sampaikan rumah-rumah itu punya peran dan fungsi masing-masing. Ketika ritual, rato-ratonya itu ya bertugas sesuai dengan perannya. Tapi ketika salah satu syarat menerima revitalisasi desa adat ini, itu mereka harus punya struktur ADART, NPWP, buku rekening atas nama lembaga adat, bisa di slide berikutnya. Nah, ini formulir yang mereka harus penuhi. Nama desa adatnya apa, alamat dan sebagainya, tahun berdiri. Teman-teman bisa dibayangkan nggak, kalau komunitas adat itu ditanya tahun berdiri mulai kapan ya? Iya, harus ada akta notaris, ADART harus dilampirkan. Nah, ini rentan menyebabkan adanya makelar. Jadi program-program seperti ini
itu kadang ada pihak-pihak tertentu yang berniat buruk ya. Mereka menyediakan jasa membuatkan seperti ini, akta notaris, NPWP, buku rekening dan sebagainya, bahkan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang setelah jadi bisa jadi dana itu kan kemudian tidak 100% ke sini gitu, ke komunitas adatnya. Nah, inilah yang harus dipenuhi dan ini mereka penuhi ya sebagai komunitas adat tadi untuk bisa mengakses bantuan revitalisasi desa adat tadi. Dan juga kepengurusan ya. Jadi yang tadinya pemimpin adat itu ratu-ratu itu punya peran dan fungsi masing-masing. Jadi mereka dalam konteks ini mereka harus punya ketua, sekretaris dan bendahara. Yang secara adat mereka tidak mengenal itu sebelumnya. Gitu. Nah, ini bagian berikutnya ya, saya bercerita dikit soal pengalaman metodologi bagaimana cara mencari ruang-ruang negosiasi tadi. Jadi salah satunya adalah saya mengikuti materialnya. Kayu itu misalkan dari hutan sampai jadi tiang rumah itu dalam proses kayu, riwayat kayu tadi dari berubah menjadi pohon, ditebang, kemudian diritualkan, diangkut ke kampung, diritualkan lagi, kemudian dibersihkan sampai digambar ukir-ukiran. Itu ada momen-momen ketika negosiasi terjadi. Izin ya tadi ya kita identifikasi pertama, perizinan. Kemudian ongkos ya, biaya ruang negosiasi terjadi. Kemudian tenaga. Jadi dia tidak hanya mencerminkan nilai-nilai simbolik, sakralitas, tapi juga ada inovasi teknis tadi. Mengangkutnya tidak lagi ditarik ya, kalau membangun pada masa lalu tentu dari hutan sampai ke kampung itu ditarik, tapi karena sekarang sudah ada kendaraan untuk mengangkut, mereka menggunakan itu. Jadi cukup jauh sekali ya, jadi hutannya itu masih di sini, kemudian mereka harus naik turun gunung sampai satu area lapang di mana truk untuk mengangkut itu bisa sampai di situ. Nah, posisi saya di situ sebenarnya pada waktu itu adalah untuk merekam proses pembangunan rumah adat. Jadi saya itu hanya diberikan tugas, namanya juga baru lulus S1 waktu itu. Diberikan tugas untuk mengikuti proses awal, karena membangun rumah adat itu kan bukan pekerjaan yang dilakukan tiap tahun atau tiap 5 tahun ya. Dia adalah pekerjaan yang dilakukan ketika rumah itu lapuk, rusak, atau seperti ini konteksnya terbakar. Jadi itu pekerjaan yang sebagai satu pekerjaan utuh dari tidak ada menjadi ada, itu sangat langka, sehingga diperlukan atau negara merasa perlu untuk mempelajari bagaimana orang Sumba membangun rumahnya. Nah, tapi lambat laun selama berada di lapangan, ternyata saya juga dititipi dalam tanda kutip karena bukan peran dan fungsi utama saya untuk membantu dalam hal administrasi mereka, termasuk juga membuatkan laporan dan sebagainya. Makanya saya tadi cerita ketika 14 rumah itu ditargetkan selesai, laporannya harus 14 rumah, padahal yang jadi baru 10 rumah. Nah, itu apa yang harus saya lakukan di situ? Tapi saya sampaikan kepada pihak pemberi bantuan bahwa sebenarnya memang baru 10 rumah. Gitu. Nah, disitulah saya mencari persinggungan antara ini ya, apa namanya, hal-hal yang harus terpenuhi tapi tidak bisa, baik oleh negara maupun komunitas, juga oleh komunitas terhadap negaranya. Ini saya kira udah. Nah, ini salah satu contoh lagi ya. Ini adalah bagaimana mereka merendam rotan untuk selanjutnya digunakan sebagai media mengikat sambungan antar kayu. Jadi mereka tidak menggunakan paku ya, tapi dengan rotan-rotan ini untuk sebagai sambungannya. Berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan, saya menawarkan 3 ini ya. Yang pertama adalah ketika konsep keaslian
itu kita hadapkan dengan keberlanjutan ritual. Jadi di sini yang menjadi concern negara dan komunitas itu sebenarnya apa? Apakah keaslian materialnya atau sebenarnya keberlanjutan ritualnya atau keberlanjutan kehidupan sosial mereka? Ya, jadi kalau logikanya kan kalau rumah adat sebagai sarana ritual, kalau rumahnya nggak ada, ritualnya nggak ada, tapi kan ternyata nggak begitu tadi kata Rato ya, bahwa rumah itu sarana fisik aja, yang penting kita ibadahnya ya, ritualnya gitu. Nah, kemudian adalah warisan tak benda tadi, ritual sebagai infrastruktur karena ternyata yang intangible bisa menggerakkan juga yang tangible. Dan tetap harus diakui bahwa negara ini sebagai dalam tanda kutip kurator kebudayaan. Jadi mereka mengatur jadwal, mengatur indikator tadi ya yang saya sampaikan, kriteria, kemudian ada audit, bahkan ada inspektorat juga yang datang ke kampung ini untuk melihat proses pekerjaan. Jadi ada titik di mana kebijakan tidak sekadar mengelola tapi juga mengendalikan kebudayaan. Nah, ini eksplorasi lebih lanjut yang belum sempat saya lakukan ya, yaitu mengenai gender dan kerja perawatan rumah dan pekerja untuk orang-orang yang membangun rumah ini, karena ternyata perempuan itu adalah tumpuan penting dari logistik. Jadi mereka yang menyediakan kebutuhan makanan, konsumsi, yang seringkali luput dari perhatian kita. Kemudian juga terkait dengan transfer pengetahuan di generasi muda terkait dengan pembangunan rumah, mengingat rumah ini bukan satu hal yang dibangun dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian juga terkait dengan turisme dan komodifikasi kampung pasca terbangun kembali. Nah, tentu ketika peristiwa kebakaran ini angka kunjungan ke kampung ini sangat menurun drastis ya. Tapi sekarang terakhir saya ke sana itu 2 tahun yang lalu, ketika kampung sudah terbangun kembali, mereka sudah mulai banyak menerima kunjungan. Nah, ini mungkin tema-tema yang bisa dieksplorasi untuk konteks ini tadi. Terima kasih atas perhatian Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu. Kita mungkin bisa diskusi ya, tapi saya mungkin tidak bisa merespon semua pertanyaan ya. Saya usahakan sesuai yang saya tahu. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Arief. Saya pikir kehadiran Mas Arief sendiri di sana gitu kan, di saat momentum ya ada kebakaran dan kemudian hadirnya pas saat rekonstruksi itu kan memberikan Mas Arief dan juga sebetulnya ke kita semua yang akan membaca ini sebagai artikel maupun kita yang saat ini mendengar ini, itu kan kesempatan yang sangat ya mungkin nggak akan datang lagi gitu karena mencatat pada dasarnya proses di mana ya kampung itu direkonstruksi itu secara keseluruhan dan mungkin juga insiden kebakaran itu suatu yang lebih langka gitu di sebelumnya karena ya mungkin kalau kita bicara sekarang iklim lebih panas kan sehingga rumah yang dari alang-alang jauh lebih rentan gitu kan. Selain juga kita juga jadi bisa melihat gitu kalau pekerjaan itu dilakukan secara masif seperti gimana karena yang dilakukan oleh menurut saya gitu banyak peneliti antropologi adalah mereka melihat pembangunan rumah tapi pembangunan rumahnya itu bukan dalam skala yang semasif ini gitu. Ini kan skalanya sangat masif ya. Mungkin saya baru akan mengklarifikasi aja sebelum nanti kita ke teman-teman dan teman-teman silahkan kalau nanti ada yang mau berpartisipasi bisa mengangkat tangan atau juga nanti bisa langsung taruh di chat deh. Tapi pertama saya mau tanya, tadi kan ada Mbak Vina. Mungkin silakan Mbak Vina dulu, saya nggak akan terlalu hogging kesempatan gitu. Jadi ayo Mbak Vina. Ya, terima kasih Mas Geger. Apresiasi untuk Mas Arief, Mas Wicak untuk presentasinya yang sangat bagus ya. Ini sedikit banyak mirip-mirip dengan penelitian saya di Kalimantan Barat waktu itu. Jadi di sana itu ada rumah betang terpanjang dan tertinggi di Kapuas Hulu, namanya Rumah Betang Sumulo Paling. Sayangnya rumah betang itu terbakar pada
13 September 2014, tengah malam. Hanya dalam tempo 30 menit habis terbakar. Ya, karena kalau kita melihat bahwa rumah betang di dalam rumah adat itu kan biasanya ada aturan-aturan ya yang harus disepakati, yang harus ditaati oleh penghuninya. Ada satu warga yang melanggar, di mana warga yang melanggar itu melakukan kegiatan memasak dendeng yang menurut aturan setempat hanya boleh dilakukan di kebun. Nah, karena memasak dendeng itu kan butuh waktu lama ya, jadi dikhawatirkan ketiduran atau apinya terlalu besar. Nah, aturan itu dilanggar. Nah, itu masaknya dari sore dan yang masak itu ketiduran. Dan yang terjadi adalah dalam 30 menit rumah itu hancur, terbakar, tidak bersisa. Nah, yang mau saya bahas di sini tadi kan dikatakan bahwa negara mengatur gitu ya. Jadi waktu itu kegiatan kami di sana bersama dengan Koperasi Mapala UI bersama dengan World Bank adalah mencoba melakukan revitalisasi rumah betang untuk kepentingan ekoturism tahun 1999 sampai dengan 2001, udah zaman dahulu kala. Persoalannya adalah ketika kami mencoba untuk melakukan revitalisasi bangun rumah betang itu, ada peraturan yang menghambat kami untuk bisa memperbaiki, di mana aturan itu berasal dari Kementerian Kehutanan yang melarang penggunaan kayu ulin, karena materi utama rumah betang itu adalah kayu ulin. Dan pada saat itu aturannya masih mengacu pada SK Menteri Pertanian nomor 53 tahun 1972 yang melarang kayu ulin itu ditebang dan menetapkan kayu ulin sebagai kayu yang dilindungi. Jadi yang bisa dilakukan adalah memperbaiki sedikit-sedikit tapi dengan tidak menggunakan kayu ulin. Dan beberapa waktu sebelum kami sampai di sana juga warga setempat juga tidak bisa, walaupun kayu ulin itu berada di area adat mereka. Nah, pasca kebakaran, itu kan kebakarannya 2014 ya. 2014, 4 tahun berselang, muncul kebijakan baru dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menetapkan bahwa kayu ulin bukan lagi jenis yang dilindungi. Nah, persoalannya adalah untuk membangun rumah betang seperti yang terbakar itu kan butuh kayu ulin yang besar, berdiameter besar dan yang tinggi, yang panjang. Dan itu adalah simbol dari kejayaan dari masyarakat Sunggulo Palin, Dayak Tamambaloh, yang sejarahnya adalah musuh bebuyutannya Dayak Iban. Karena Dayak Iban itu kan sering berkelana karena mereka nomaden, jadi itu adalah strategi adaptasinya orang Tamambaloh dengan membangun rumah yang tinggi. Pasca kebakaran, apa yang terjadi adalah pemerintah menetapkan bahwa tidak perlu lagi membangun rumah yang tinggi karena Dayak Ibannya udah nggak ada. Bahwa situasi sekarang sudah aman, negara bisa menjamin keamanan. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa apakah negara mengatur? Iya, negara mengatur gitu. Tapi persoalannya adalah bagaimana dengan identitas rumah betang itu sendiri. Dan dari apa yang saya temukan juga generasi mudanya relatif menganggap bahwa rumah betang itu adalah rumah dari mana mereka berasal. Tapi untuk keperluan rumah tinggal, mereka lebih suka memilih tinggal di rumah tapak tanah. Jadi menjadikan rumah betang itu hanya rumah identitas di mana mereka berasal dan hanya dipakai pada saat upacara. Jadi itu pengingat itu identitas bahwa dari sanalah mereka berasal. Karena kan kalau juga generasinya sudah beranak pinak, nggak mungkin juga tinggal di bilik yang sama gitu kan, udah nggak cukup lagi gitu. Jadi untuk generasi yang berikutnya mereka lebih suka tinggal di rumah betang, yang lebih suka juga membangun rumahnya di tepi jalan raya yang menghubungkan antara Putusibo dengan Badau di perbatasan Malaysia supaya akses kegiatan sekolah, akses kegiatan ke puskesmas dan sarpras lainnya itu lebih mudah dijangkau. Itu yang saya sharing pendapat aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vina. Saya sedikit aja ya, meskipun bukan pertanyaan ya. Kalau iya, dalam konteks Kampung Tarung ini untuk mendapatkan kayu-kayu itu memang ada, saya melihat ada lobby-lobby juga ya di tingkat antar kementerian. Jadi 1 bulan itu karena anggaran sudah turun,
Dan saya tahu ada seseorang juga yang membacking dalam tanda kutip untuk kampung ini dalam memfasilitasi komunikasi antar kementerian, antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan dengan KLHK waktu itu, yang berakhir pada boleh akhirnya mereka mengambil menebang pohon-pohon dalam batasan tertentu ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait apakah rumah masih ditinggali atau tidak. Sebagai komparasi, saya melakukan hal yang sama pada tahun berikutnya di Flores. Nah, itu berbeda sama sekali dalam hal rumah adat sebagai sarana tempat tinggal. Jadi kalau di Sumba, itu mereka masih tinggal di situ, ketika ritual mereka masih di situ. Menggunakan atau menjadikan rumah itu sebagai sarana ritual. Tapi kalau di Flores ya, di ND, saya melakukan hal yang sama, tidak banyak rumah yang ditinggali, pun ketika sudah dibangun kembali. Jadi kasusnya kebakaran juga di Flores, rumah sudah jadi, ada juga yang kosong ternyata. Nah, memang banyak tren semakin ke masa kini, rumah adat itu kemudian tidak lagi banyak sebagai dwelling ya, atau sarana untuk bermukim atau tempat tinggal, tapi sebagai sarana ritual dia tetap ya, karena ritual kan memerlukan ruang dan waktu tertentu yang khusus yang tidak sama dengan suasana yang profan ya. Tapi sebagai tempat tinggal, Sumba ini masih ditinggali, sementara di tempat lain, contohnya Flores yang saya tahu di ND itu tidak lagi. Mungkin juga konteks yang kasus yang sama seperti yang di Kalimantan tadi ya, di Rumah Betang tadi. Makasih Mbak Vina atas sharing komparasi. Ya, makasih Mbak Vina atas sharingnya. Oke, saya kembali membuka, tapi kalau ada yang mau itu berbagi atau merespon silahkan angkat tangan atau sampaikan di chat. Oh, Pak. Tadi ya. Pak Dian dulu atau Mbak If? Baik, Mas Arief, menarik gitu ya terkait dengan ini kegiatannya di sana. Nah, saya yang bikin penasaran satu Mas, ini tadi kan kalau negosiasi antara masyarakat adat itu dengan si negara kan sebenarnya sudah banyak itu ya yang bisa titik temu gitu ya. Nah, sekarang berbagi sharing misalnya tadi originalitas gitu ya. Itu kan pasti di tingkat masyarakat sendiri gitu ya, pasti ada yang bertanya-tanya kenapa kok boleh gitu ya diganti antara si apa namanya kayu dengan beton. Nah itu seperti apa itu dinamikanya gitu ya, kemudian semua mengikuti atau di belakangnya tidak ada pertentangan gitu ya. Mungkin itu saja dulu Mas Wicak, terima kasih. Oke, baik, jadi saya langsung saya respon ya Mas Geger. Ya, saya merespon dalam dua ruang lingkup yang berbeda. Ruang lingkup yang pertama adalah anggota dari internal rumah adat itu sendiri. Jadi rumah itu kan punya membership, ya, punya keanggotaan. Jadi yang merupakan anggota dari rumah adat itu, itu untuk rumah yang bukan adat ya. Jadi dia ada di kampung adat, tapi dia tidak punya status sakral seperti yang rumah adat yang menyimpan benda pusaka tadi atau benda ritual. Nah, setiap rumah itu yang menjadi anggota itu bukan hanya orang yang tinggal di dalamnya sehari-hari, tetapi juga orang-orang yang tinggalnya di luar kampung atau bahkan di luar Kabupaten Sumba Barat yang dia itu asal-usulnya dari rumah itu. Jadi kalau acara Wulapodo tadi, perayaan, kalau kita di sini ada hari Natal, hari Idul Fitri, anggota keluarga kita kan datang ya ke rumah yang anggota keluarga yang paling tua ya, biasanya orang tua atau nenek atau kakek kita. Nah ini sama seperti ini. Jadi di ruang lingkup internal mereka menyepakati dulu biasanya bahwa kayu ini kita tidak lagi menggunakan kayu tapi menggunakan beton dengan alasan keamanan dan sebagainya. Nah itu kalau dari segi internal rumah menyepakati, maka mereka bisa melakukan itu. Yang terakhir saya tahun 2023 ke sana itu masih ada rumah yang dari tahun 2018 bentuknya masih sama, masih rumah darurat, belum direnovasi karena saya tanya ke
orang yang tinggal di rumah itu mereka belum mencapai kesepakatan untuk membangun rumah. Karena, oh ya, sebagai informasi tambahan, bahwa pada tahun 2019, sayangnya karena satu dan lain hal yang tidak saya bisa sampaikan di sini, 14 rumah lainnya tidak mendapatkan bantuan lagi. Gitu. Jadi pembangunan itu harus dilakukan secara swadaya oleh anggota rumah. Itu bukan mendapat bantuan. Itu ruang lingkup yang pertama. Ruang lingkup yang kedua adalah hubungan antar rumah. Tentu dong kita ngelihat loh kok rumah itu pakai beton padahal uang yang didapat sama nih, gitu kan. Kita sama-sama dapat 10 juta untuk satu tiang, tapi saya susah payah narik kayu dari hutan, mereka kok pakai beton. Hal-hal semacam itu ada dan memang menjadi pembicaraan di tingkat komunitas. Tetapi saya tidak melihat ada yang mempermasalahkannya sampai ke mengadukan itu secara hukum gitu tidak ada, tetapi bahwa itu menjadi gosip sehari-hari dalam komunitas itu terjadi memang. Tapi sekali lagi urusan rumah itu menjadi otonomi dari anggota rumah. Jadi ketika ada satu orang yang di luar rumah itu memprotes, itu dianggap mencampuri urusan rumah orang lain. Itu. Jadi tidak ada yang mengkonfrontasi secara langsung, tetapi bahwa itu menjadi topik pembicaraan, iya. Termasuk atap itu yang paling kelihatan ya. Mungkin Pak Dian mau ngasih itu ya perspektif baru, tapi ini ada Mbak Vina, karena Mbak Vina kelihatannya mengangkat tangan pas lagi tadi Arif menjawab, mungkin ada tanggapan singkat ya Mbak Vina. Terima kasih Mas Geger. Jadi saya mau menyampaikan sharing gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi apakah ada kesepakatan mengapa menggunakan beton? Itu yang kami juga lakukan pada saat 2001. Waktu itu Koperasi Mapala karena tidak bisa mencapai kesepakatan dengan pemerintah daerah gitu ya. Dan kita melihat ada beberapa tiang rumah yang sudah mulai rapuh ya karena tidak lagi menggunakan kayu ulin. Yang kami lakukan adalah bagaimana kemudian berdialog dengan masyarakat, bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi gitu ya. Dan yang apalagi 2 bilik yang di paling ujung, di paling hilir itu sudah ditinggalkan penghuninya untuk merantau ke Malaysia. Jadi dialog dengan para penghuni yang masih punya hak atas rumah itu ya kami lakukan bersama, dan salah satu yang kita ambil adalah menggunakan beton. Itu yang terjadi. Tapi persoalannya adalah ketika kemudian pasca kebakaran, kemudian pemerintah membangun, ruang negosiasinya itu adalah salah satunya kan adalah untuk menarik wisatawan gitu ya. Yang agak berbeda dari yang bentuk rumah yang awal adalah adanya hiasan ragam hias gitu di rumah itu. Yang padahal dulunya tidak ada. Mengapa pada zaman dulu tidak ada? Karena waktu mereka habis untuk berperang melawan Iban. Jadi kalau dalam salah satu argumen munculnya kesenian itu adalah kesenian itu muncul di kelompok komunitas yang hidupnya tenang, hidupnya mapan gitu ya. Tapi pada komunitas yang berburu, yang kemudian berperang, itu seninya tidak terlalu banyak berubah. Jadi ketika dibandingkan dengan rumah betang di masa lalu itu hampir kita tidak temukan ragam hias. Tapi karena pembangunan rumah pasca kebakaran itu adalah disupport oleh pemerintah gitu ya. Jadi itu kemudian dan ditujukan untuk pariwisata ya. Akhirnya dibuatlah itu ragam hias. Jadi ini yang menarik ya, bagaimana negosiasi antara sesama penghuni gitu ya, dan bagaimana penghuni juga bernegosiasi dengan pemerintah. Yang sangat berbeda adalah pertama ragam hias, yang kedua adalah terkait dengan ketinggian rumah yang tidak lagi mencirikan rumah aslinya, rumah betang adat suku tersebut yang tinggi gitu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Vina. Oh, tadi Pak Dian udah sempat, nggak apa-apa duluan, nanti habis itu kita bisa. Oh, belakangan. Biasanya Pak Dian punya itu punya pandangan-pandangan yang menarik. Mungkin nanti biasa ditanggapi Wicak belakangan.
makasih Mas Wicak, presentasinya menarik banget. Saya cuma kepikir sih, kenapa pakai kata negosiasi ya? Buat saya masyarakat kan kehilangan banyak authenticity juga gitu, keaslian gitu. Untuk ya betul dia menegosiasikan, tapi kan pada akhirnya dia loss gitu ya. Saya bertanya, apakah term negosiasinya ini seperti apa sih yang dimaksud gitu? Karena menurut saya atas nama harus masuk tahun anggaran ini, dia maka harus begini dan begitu. Walaupun saya paham juga ya di sisi lain, mungkin dia juga butuh duitnya untuk membangun itu gitu. Tapi buat saya ini justru apa ya? Saya dapatnya adalah ketika Mas Wicak tadi pakai kata kebijakannya bukan hanya mengelola tapi mengendalikan kan. Artinya sebetulnya loss-nya banyak di masyarakat atau gimana ya? Menurut Mas Wicak sebetulnya gimana sih gitu? Makasih. Di negara juga ada loss-nya sih Mas. Jadi termasuk ketika kampung ini 14 rumah itu baru selesai pada bulan April tahun berikutnya. Yang itu secara kebijakan itu nggak boleh kan harusnya. Dan menjadi catatan bagi pengawasan keuangannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi material negara adalah loss. Karena tadinya kan negara mengharuskan semuanya asli kayu ya. Seperti aslinya itu artinya seperti ketika rumah itu belum terbakar seperti apa. Yang kita juga tidak punya foto masing-masing rumah sebelum terbakar, apakah sudah menggunakan beton atau belum pada sebelumnya, tapi dengan melihat semuanya habis, maka asumsi kita adalah semuanya menggunakan kayu sebelumnya. Nah, ketika dibangun lagi, itu setidaknya ada lebih dari 3 rumah yang menggunakan beton di situ. Dan ada 1 rumah yang dibangun sebagai homestay. Jadi ada 1 warga yang 1 orang yang tinggal di Kampung Tarung, tapi dia tidak lagi banyak menghabiskan waktu di kampung, dia menjadikan yang tadinya rumah adatnya dia itu sebagai homestay karena anggota keluarganya juga udah tinggal di rumah tapak di bawah ya. Ini kan di atas nih kampungnya, di bawah. Nah dari situ ada bagian yang dalam tanda kutip negara loss di situ, artinya tidak kemudian memberikan sanksi ya kepada pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi ada juga masyarakat, ketika masyarakatnya loss juga. Pertama adalah mengorbankan keawetan material di masa mendatang dengan jadi walaupun waktunya terkejar meskipun lebih dari tahun anggaran, tapi mereka juga tidak punya cukup waktu untuk melakukan penjemuran kayu, sehingga itu berakibat pada keawetan. Yang kedua adalah mereka harus bertransformasi menjadi organisasi resmi, punya NPWP dan sebagainya. Di situ loss. Jadi ada ruang-ruang ketika masyarakatnya lebih unggul ya, misalkan waktu tadi, tapi negaranya enggak, begitu juga sebaliknya. Nah, di situ saya membahasakan sebagai negosiasi. Tapi monggo aja kalau ada term lain yang mungkin dirasa lebih pas dengan konteks seperti itu. Nah, oke. Sebentar. Yang di Zoom sebetulnya enggak, tapi saya kebetulan itu karena isunya lagi masuk ke itu ya, soal negosiasi. Tadi kan juga sempat disampaikan oleh Wicak bahwa ada negosiasi di soal misalkan tadi itu jenis kayu ya, kayu yang sebelumnya itu dipakai di hutan lindung, terus kemudian negosiasinya ke itu ya, berarti dinasnya Kemenhk ya, Kemenhut. Ya. Nah itu seperti apa proses yang terjadi di sana sebetulnya? Saya nggak tahu proses apa yang terjadi. Lobbynya saya nggak tahu, karena saya udah ada di Sumba. Tapi salah satu ketua adat ini punya koneksi yang cukup strategis dengan beberapa pihak di pusat. Yang itu memakan waktu sekitar 2 minggu, baru akhirnya izin untuk mengambil kayu itu diberikan.
Jadi waktu itu yang saya terima hanyalah surat dari dinas provinsi yang merupakan disposisi ya dari KLHK, yang isinya adalah memberitahukan bahwa isinya tuh list area di mana mereka boleh mengambil kayu. Iya, saya soalnya juga berjumpa dengan kasus di mana waktu itu ada pembangunan rumah adat, tapi waktu itu memang skemanya melalui dana Indonesiana, dan yang terjadi karena konflik gitu dengan masyarakat setempat gitu antara proyeknya dengan itu. Jadi kita bisa bilang ada semacam dua faksi lah. Itu justru kemudian dilaporkan ke Kementerian Kehutanan gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa itu bisa berakhir dua arah ya, bisa itu misalnya dinegosiasi tapi kemudian justru bisa juga dimanfaatkan oleh persaingan internal gitu. Nah, kedua yang saya juga sebetulnya penasaran gitu, tadi kan disampaikan bahwa itu ya masyarakat itu bisa menegosiasi terkait material yang dipakai. Untuk yang tadi rumah anak itu kan berarti sekarang pakai beton ya. Rumah anak jumlahnya berapa berarti? Dari 14 ya yang berhasil dibangun di tahun itu. Wah, saya lupa hitungan persisnya ya. Tapi kalau biar ke gambar, udah nggak usah kira-kira aja, nggak usah persis. Rumah anaknya ya banyak sih, karena yang lebih dari 7 ya. Tapi yang menggunakan beton tadi setidaknya ada 3. Nah, usaha meyakinkan si itunya gimana tuh waktu itu? Kemendikbud ya berarti. Usaha meyakinkan, kalau saya melihat ya, tidak ada pertanyaan lebih lanjut dari Kemendikbud ketika mereka melihat. Meyakinkan itu kan kita lakukan kalau mereka mempertanyakan dan mempermasalahkan ya. Nah, tapi dalam konteks ini mereka menyampaikan bahwa alasan penggunaannya kenapa tidak seperti yang diinstruksikan adalah untuk salah satunya untuk daya tahan, kemudian karena rumah anak itu anggotanya tidak sebanyak dari rumah induk ya, jadi secara tenaga kerja dia juga tidak punya banyak orang, sehingga kalau dia harus pakai kayu itu mungkin bebannya akan lebih besar dari rumah induk. Gitu. Jadi dengan alasan itu mereka itu sampaikan ke saya menjelaskan ke pihak kementerian ketika pelaporan akhir dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Ntar, saya ingat-ingat masa itu. Yang jelas sih ada mekanisme mereka melakukan pengawasan di tengah dan ketika selesai semua di akhir sih tidak ada catatan khusus terkait material itu ya. Yang penting adalah secara internal komunitas itu tidak masalah. Artinya itu tidak melanggar adat, kemudian tidak melanggar norma dalam komunitas itu. Gitu. Jadi mungkin itu ya standar auditnya jadi diserahkan kembali ke masyarakat itu terkait adatnya gitu. Apa mungkin kira-kira begitu? Masalahnya kan di negara sendiri itu kan ada rezim value yang juga beragam ya. Jadi kalau ini kan perspektifnya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang mana mungkin perspektifnya itu bisa menerima. Tapi kalau rezim value-nya di Kementerian Keuangan yang melakukan audit itu mungkin bisa jadi masalah. Gitu. Dan itu saya belum menemukan. Oke. Soalnya isunya menarik karena kan kita isu birokrasi kan memang audit ya. Kultur di birokrasi, kultur audit, tapi kan masyarakat sebetulnya fleksibel ya kalau kita bicara. Nah, saya akan kembali lagi ke itu dulu ya, ke Zoom dulu. Udah ada Mas Yosef. Silakan Mas Yosef. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menambahkan yang soal bukan negosiasi ya, tetapi keputusan dalam masyarakat itu sendiri. Tadi ketika mendengar menggunakan bahan apa gitu. Nah, itu biasanya yang saya pahami dan juga saya ikuti ya. Karena saya masih cukup aktif juga dalam kehidupan masyarakat adat di sana. Yaitu keluarga semua kalau mau bangun rumah, itu kan kumpul semua.
secara terbuka, baik yang penghuni rumah itu maupun yang tadi yang sudah keluar kampung yang dulu asal dari situ. Kita akan duduk bersama sambil minum, ngobrol, bagaimana perencanaannya, kapan, siapa menyediakan apa. Itu nanti ketika sudah terjadi kesepakatan, ya, materialnya seperti apa, apakah pakai seng atau pakai alang atau bagaimana. Setelah itu, ya tentu kita pasti harus melibatkan marapu, ya leluhur kita. Jadi ya, sebagai apa? Mungkin stamp of approval juga ya. Jadi pasti potong ayam. Pasti potong ayam nanti dibaca dan dilihat. Oh ya setuju atau ada persyaratan tertentu gitu kan dari leluhur. Misalnya nanti kalau nunggu ini apa itu nanti ada ratu-ratu yang baca gitu. Jadi itu di dalam konteks masyarakat ya di dalam kampung tersebut ya. Dan itu mungkin juga yang ini karena konteksnya tadi kan banyak perhubungan dan negara ya karena dana itu dari negara. Nah yang saya nggak tahu kalau misalnya apakah aspek yang ya, tradisional atau adat kepercayaan tersebut juga menjadi leverage lah bisa dikatakan kepada pemerintah ya dalam konteks ini kita harus pakai cor misalnya daripada pakai kayu gitu ya, meskipun pemerintah maunya lebih asli gitu kan sehingga terjadi yang tadi udah disampaikan juga dalam presentasi kan ada yang kemudian masih asli yang masih pakai kayu ada yang udah jadi dicor. Tapi itu semua di level grassroots-nya dulu ya pasti dibicarakan dulu dan melibatkan leluhur juga itu udah pasti. Dan tadi juga disampaikan ya setiap tingkatan itu pasti ada keperluan adat ya. Itu aja tadi waktu berdiskusi aja udah ada ayam itu kan yang potong. Terus nanti kalau udah naik udah mulai nanti pondasi pasti tiga babi. Nah itu setiap level itu ada ininya. Selalu dikonsultasikan tidak hanya dengan masyarakat yang tinggal di situ, tapi juga ya dengan leluhur karena kan ya orang Sumba memang value dan kulturnya begitu. Memang selalu leluhur itu dilibatkan dan sangat penting dalam segala keputusan. Itu aja sih tambahan saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yosef sudah menambahkan hal yang sangat penting ya. Ini juga saya rasa bisa menjadi topik eksplorasi lain ketika para leluhur ya itu merupakan bagian penting merupakan pihak yang menjadi bagian penting untuk proses pembangunan ini. Jadi saya kira mereka juga bisa dikatakan sebagai pihak yang diajak untuk berkonsultasi ya. Ya benar sekali tadi ketika setiap melakukan tahapan itu keluarga yang dipimpin oleh ratu ya atau orang yang dituakan atau pemimpin adat mereka menyembelih ayam untuk dilihat ususnya. Nah, tandanya itu di situ. Jadi respon atau petunjuk dari leluhur mereka merestui atau tidak itu dari usus ayamnya yang bisa dibaca oleh ratu-ratu di sana. Kalau bagus pembacaannya divinasi ya. Itu go ahead, kalau tidak mereka tunda dulu untuk beberapa lama. Mereka melakukan lagi, kalau sudah bagus lagi mereka go ahead. Mulai dari menebang pohon, memilih pohon dulu. Jadi pohon itu tidak langsung ditebang. Jadi tidak mentang-mentang melihat, oh ini pohon tegak lurus, kalau dibuat konstruksi ini pas. Tapi kalau hasil pembacaan leluhurnya negatif, ya mereka cari pohon lain. Atau mereka datang di lain waktu, datang lagi ke pohon itu, udah dapat ini enggak. Gitu. Tapi ada yang misalnya akhirnya punya dampak sama waktu ya. Akhirnya nggak bisa memenuhi batas waktu kayak gitu-gitu. Ada nggak kasus kayak gitu yang pada akhirnya kan apa jangan-jangan menemukan nggak kasus bahwa ada ritual yang di skip karena ada tekanan waktu? Saya melihatnya lebih ke ritual yang diadakan lagi dalam waktu yang dekat. Jadi gini, Mas Yere, tidak ketika hasil dari pembacaan ayam itu, usus ayam itu buruk, itu kan ratu itu harus berdoa lagi, artinya menyampaikan permohonan lagi kepada leluhur gitu. Tapi jangka waktunya kemudian dibuat dekat gitu. Mungkin kalau, nah termasuk juga dalam membangun rumah pada masa lalu, kata ratu yang sudah usianya lanjut ya, yang mana
dia punya memori tentang membangun rumah di masa orang tuanya mungkin, itu per bagian kayu itu setiap hari itu hanya satu ya untuk bagian-bagian utamanya ya. Jadi kalau sekarang kan struktur utamanya langsung diselesaikan dalam 1 minggu. Kalau dulu itu tiap balok itu harus diritualkan dulu, didoakan dulu, itu harus 1 hari 1. Nah, dalam konteks ini kan nggak begitu ya. Tapi untuk pembacaan usus ayam tadi, begitu saya melihatnya. Tapi tidak ada ritual yang di-skip. Saya menjamin itu. Termasuk untuk proses dalam membangun rumahnya ya, bukan mendirikan betonnya. Jadi untuk dalam kumpul keluarga tadi, dalam kumpul keluarganya yang disampaikan Pak Yosef tadi. Oh iya, menanyakan ke leluhur. Tapi bukan maksudnya 4 tiang beton itu diritualkan satu persatu. Itu untuk konteks kayu. Ya. Ya, karena betul. Karena untuk rumah yang beton itu kan bukan rumah adat ya, bukan rumah adat. Jadi dia itu sebenarnya fungsinya itu tempat tinggal biasa. Nah, untuk ritual itu dia punya fungsi pendukung sebenarnya, tapi dia tidak punya fungsi ritual. Ya, Kita tadi Pak Dian mau sekarang atau belakangan? Tadi kan Pak Dian udah sebetulnya dari awal ya. Ya. Doa penutup juga nanti Pak. Oh, iya. Mana? Ya Mbak. Saya tenggorokannya agak sakit. Sebenarnya menarik sih melihat diskusi yang ada. Seperti maksudnya dari tadi dengan melihat diskusi yang ada, menarik banget sih. Beberapa kondisi di lapangan juga tadi sempat dilaporkan dari Zoom di area Kalimantan, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Sebenarnya saya agak setuju gitu sama siapa tadi namanya, maaf. Siapa? Yere. Ya. Iya, itu tadi kata-kata negosiasi itu apakah memang tepat digunakan dalam kasus, tidak menyebutkan kasus-kasus yang lainnya. Saya meng-highlight di kondisi yang terjadi di Kampung Karung ya. Kenapa menurut saya secara pribadi itu agak kurang tepat, menurut saya pribadi ya opininya, karena sebenarnya negosiasi yang banyak terjadi yang saya tangkap dari paparan ini adalah negosiasi banyaknya terjadi di ranah sosial komunitas. Justru yang tidak ada ruang negosiasi adalah dari pemerintah gitu, di mana entah itu dari waktu, material dan lain sebagainya, itu tidak ada sesuatu yang dinegosiasikan dengan kondisi apa yang memang terjadi gitu. Maksudnya adalah saya melihat bahwa di sini ada sesuatu yang missing dari pemerintah, bahwa dari awal mereka tidak mengetahui apapun tentang maksudnya kehidupan kebudayaan yang ada di wilayah yang ingin mereka revitalisasi gitu. Jadi saya melihat maksudnya kondisi yang saya minta izin lagi, saya tidak terlibat dalam penelitian ini, saya cuma menilai berdasarkan apa yang telah dilakukan gitu. Mas Wicak sebenarnya kepada pemerintah hanya pelaporan gitu. Bukan terjadi negosiasi, justru saya pikirnya awalnya ketika melakukan pelaporan, Pak ini nggak bisa nih, untuk menjaga keaslian kayunya memang harus dijemur gitu. Kalau tidak efeknya ini gitu. Karena ketika dibilang
ini negosiasi, saya justru jatuhnya ketika melihat hasil yang terjadi adalah kedua belah pihak, baik itu dari komunitas adat maupun pemerintah yang dari dari Mas Wicak tadi jelasin, kedua-duanya adalah dalam posisi loss. Padahal itu bisa dikomunikasikan gitu. Itu kayak, iya pemerintah juga loss, adat juga loss. So what's the point? Kadang-kadang kedua belah pihak karena ada sesuatu yang terlalu mengikat dan kaku, esensi utama untuk melindungi dan melestarikan itu justru ketutup, keblok gitu. Dan sebenarnya itu juga sih, maksudnya ini jadi perdebatan banyak banget di bidang studi arsitektur gitu. Entah itu tujuannya utama untuk melestarikan dan melindungi, entah itu modelnya revitalisasi, restorasi, adaptasi, or whatever it is into bangunan. Kadang-kadang konfliknya di situ tuh, pemerintah terlalu kaku dan kita sebagai praktikal juga kayaknya untuk achieve itu ya we need a lot money, time, and then negotiation juga. Karena emang di situ sih kebanyakan dilema yang terjadi di Indonesia ini, sistem, again tadi seperti statement saya di awal gitu, apakah negara harus mengatur kebudayaan? Some point enggak, tapi some point memang karena apa ya, ini terlalu mengeneralisasikan tiap lokasi itu loh Kak, aku melihatnya padahal it's really different antara entah itu bangunan kolonial, bangunan tradisional, itu perbedaannya sangat-sangat truly massive tentang itu antara keilmuan ketukangannya atau tradisi atau misalnya material itu sangat pendekatannya memang harus dalam banget sih dari pemerintah dan saya rasa kalau misalnya memang ada kepedulian pemerintah untuk merangkul semua kekayaan kita gitu, harusnya ada studi yang dalam lagi sebelum pemberian bantuan, which is harusnya itu sudah harus, itu adalah hal-hal yang urgent banget sih, maksudnya ketika di lapangan kayak ya masyarakat adat butuh uang gitu, jadinya jatuhnya kita kayak saling nunjuk-nunjuk gitu loh, kayak okay, I give you money, you need it, then ini ya gitu. Padahal it's something more yang bisa kita diskusikan sebenarnya untuk mengachieve sesuatu yang lebih besar, yaitu melindungi dan melestarikan. Thank you. Terima kasih Mbak Afri ya. Ya, terima kasih atas responnya ya terkait dengan negosiasi. Mungkin nanti kita bisa lebih lanjut terkait term ini ya. Saya ambil satu kasus di mana apa yang saya klaim sebagai negosiasi itu terjadi, yaitu akses ke kayu tadi. Jadi yang tadinya dia karena di Taman Nasional itu hampir 1 bulan itu mereka tidak bisa memulai pekerjaan karena material mendasarnya nggak bisa diakses ya. Nah akhirnya memang negosiasi dalam konteks ini masyarakat Tarung ya itu diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya ke KLHK untuk membuka akses mendapatkan kayu-kayu dari pohon-pohon yang ada di Taman Nasional, dan akhirnya negosiasinya berhasil. Muncullah surat yang didisposisi ke Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur tadi. Nah itu saya melihat di situ ruang negosiasinya. Tadi yang ketika Mas Iri bertanya, saya menyampaikan sisi lemah dari kedua belah pihak ya, tapi ada juga sisi yang mereka akhirnya memenangkan ya, salah satu pihak. Termasuk juga meresmikan mereka menjadi satu Gesellschaft atau komunitas yang resmi ya, ada aktanya dan sebagainya. Itu kan negara itu bisa menjadikan itu sebagai instrumen kontrol kan. Jadi kalau ada fraud dan sebagainya, siapa yang disasar itu jelas gitu. Nah itu strongnya di situ tuh, state. Kalau di komunitasnya strongnya di bagian implementasi praktiknya ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang tadinya tidak boleh begitu, jadi
boleh gitu, dan negosiasinya punya. Nah ini lagi nih, kenapa tampaknya negara punya daya negosiasi yang tidak besar, karena tadi yang Mbak Persis sampaikan ya, negara tidak mengetahui kondisi masyarakat ini sebelumnya. Jadi kalau, ya saya membayangkan nih, benar ya kata Mbak, kalau negara ini tahu, loh itu kan rumah Anda dulunya pakai kayu semua gitu ya, maka, dan saya tahu bahwa aturan adatnya harus pakai kayu semua walaupun rumah anak misalnya. Jadi ketika itu berubah, negara punya daya negosiasi yang tinggi untuk mempertahankan bahwa mereka harus membangun dengan kayu juga gitu. Tapi karena kenihilan informasi yang sebelumnya, mungkin bisa jadi itu menjadi ruang yang kuat bagi komunitas untuk menegosiasikan, termasuk juga untuk waktu dan sebagainya. Nah, kenapa negosiasi terkait waktu dimenangkan oleh komunitas ini? Karena negara tidak punya bayangan bahwa akan ada 1 bulan vakum ya dari kegiatan. Nah, itu masukan yang berharga dari Mbak. Terima kasih banyak. Kalau tadi yang Mbak Vina itu di Kalimantan. Iya, saya juga sama di Kalbar, di Sintang juga ya, rumah betang juga. Tapi itu yang renovasi adalah politisi untuk kebutuhan elektoral. Jadi saya pikir waktu Mas Wicak tadi ngomong kebijakan budaya, terus saya pikir-pikir nih caranya politisi juga sama aja kayak negara gitu kan. Maksudnya dia kasih uang, dikasih tempo, harus waktu sekian jadi, pakai buruh dari luar, jadi sama sekali nggak memanfaatkan atau tidak menggunakan komunitas lokalnya. Jadi udah sangat lepas dari konteks adat banget ya. Ya, otomatis ada orang baru masuk, sekian orang beraktivitas di situ yang tidak mengerti situasi lokal. Lalu pemilihan kayu juga sampai ketua adatnya itu merasa tertipu. Kalau tahu kayunya begini, lebih baik ini mah nggak usah dibenerin, ini kayu-kayu sampah kata dia. Jadi saya pikir tadi kan negara dengan paradigma kebudayaan mungkin ya punya ada sedikit 1-2 ruang yang di-studi dulu apa ya gitu ya. Karena tadi sih menurut aku akarnya karena tadi yang Mas Wicak bilang sih bahwa benda sama tak bendanya kan dipisahin, padahal itu kan harusnya menjadi satu bagian pertimbangan ya. Kalau mau bikin benda ya tak bendanya ngikut gitu, nggak bisa dipisahin. Jadi ya akhirnya aku juga ngelihat ya negaranya juga nggak terlalu ini amat gitu ya, paradigmanya minim gitu. Itu aja sih. Makasih Mas Yeri. Kita gabungin aja, soalnya kan Mas Wicak mesti jam 4 itu selesai. Jadi kita gabungin dengan pertanyaan Pak Dian, dan mungkin juga nanti bisa respon dari itu ya, dari chat. Oh ada. Ya. Terima kasih. Saya sebenarnya Mbak siapa Mbak? Api. Sebenarnya itu yang saya simpen dari Mbak itu tentang kebijakan publiknya. Jadi ini ada Bu Reswa, saya nggak enak karena sama-sama mantan loh dari Kemenak saya. Jadi saya ngelihat nih seperti Kementerian Pendidikan kan sebenarnya kita nih sekolah di sini kan kita orang evolusionis nih sebenarnya ya. Tapi kan ketika kita jadi pejabat, kita berubah menjadi orang-orang fungsionalis. Pokoknya adanya begini udah gitu. So far ya nggak usah diganti apa adanya seperti ini. Misalkan kemarin ada Ditjen Pesantren bikin gitu kan. Terus Dikbud bikin tentang adat begini. Tapi otaknya tuh bukan otak evolusionis. Padahal dengan Mas Geger katanya di suatu tempat pawang hujannya itu sudah berubah menjadi ramalan cuaca bisa terjadi kan. Dia jadi pawang hujan. Dan itu lebih hebat dibandingkan orang-orang fungsionalis yang ada di situ. Nah, padahal sebenarnya persoalan yang dibilang loss dari negara itu omong kosong. Saya 3 tahun itu jadi yang membuat anggaran tuh MAK, termasuk tim negosiator ke Kementerian Keuangan tuh segala macam. Kita tahu itu ada multi-year segala macam, dan itu ada Renstra.
Itu bisa dilakukan 3 tahun berturut-turut, 4 tahun berturut-turut kalau kita adakan multi years. Tapi memang seperti Mbak Afi katakan, pertama kali kita harus tahu yang ada di lapangan. Dan seharusnya orang-orang yang di Kemendikbud yang memang antropolog, dia harus belajar juga tentang manajemen resiko ya, mitigasi resiko, assessment. Ini kan dunia kita semakin panas segala macam. Pemetaan, misalkan seperti nanti ada direktorat pesantren, pemetaan pesantren mana yang bakal roboh, terbakar hutan dan segala macam. Identifikasi di titik-titik rawan itu dia melakukan pemetaan. Ya contoh misalkan yang paling sederhana, itu kan agak di luar ya, agak sulit. Yang paling sederhana misalkan waktu itu saya membawahi beberapa alat IT, komputer dan segala macam. Bolak-balik dari tahun ke tahun, pengadaan hardware, software ini sama semua, Mas. Pada logika saya, tahun pertama itu pengadaan hardware dan software. Tahun kedua itu perawatan. Tahun ketiga juga perawatan ini. Tahun keempat pengadaan lagi. Karena logika saya pada waktu itu saya pikir dalam 3 tahun itu harus sudah usang dan harus digantikan. Jadi harusnya skemanya berbeda seperti logikanya si Pak Deddy Mulyadi itu. Dan itu harusnya yang ada di kepala para pengelola di Dikbud tadi yang berhubungan dengan budaya tadi. Sehingga nggak terjadi yang dibilang negara loss segala macam. Enggak. Yang terjadi justru masyarakat adat ini kita paksa untuk berevolusi sambil mereka berevolusi tentang kejujuran mereka dalam laporan. Dibilang sudah selesai dalam laporan, padahal tidak selesai. Kita kan sebenarnya sudah memberikan sampah-sampah kebudayaan para evolusionis kepada orang-orang fusionalis yang ada di sana. Itu kan dosa yang luar biasa. Apalagi ketika di sana masih sistem kekerabatan kental, kan mungkin kan saya ingat dulu Megatron atau apa itu kan, ada Kebo, ada apa yang Alvin Toffler atau apa segala macam. Jadi ketika kekerabatan itu dibawa ke alam uang, globalisasi dan segala macam, kadang KKN itu kan muncul ada di sana gitu. Jadi kan kita sekadar mengawetkan keberadaan itu di sana. Memang diperlukan tadi tentang kebijakan yang memang bukan sekadar ngomong kebijakan. Orang antropolog bukan segala-galanya, dia juga harus belajar dari orang-orang kuantitatif tadi untuk menghitung resiko, mitigasi dan segala macam, lakukan pemetaan, kemudian yang dibilang anggaran dari Kementerian Keuangan sebenarnya fleksibel, Mas. Multi years itu ada program. Cuma persoalannya kita tidak pernah berevolusi. Jadi orang-orang yang pintar terdidik secara evolusionis Darwinis nggak pernah berevolusi gitu. Mereka meniru orang-orang yang di Trobriand dan segala macam dengan awetnya itu. Itu persoalannya itu aja mungkin. Terima kasih. Sambil kita baca. Mbak, itu ada tambahan. Kemarin tuh habis ngajar Pak Dian fungsionalisme, jadi beberapa Mbak, itu ya lingonya dipakai. Sedikit. Oh, mau tambahan sedikit ya. Saya izin tambahin dikit gitu. Sebenarnya ada satu hal lagi menurut aku menurut saya di mana banyak tugas yang sebenarnya saya tidak mau bilang suatu kementerian atau institusi apapun gitu. Saya mau bilangnya sebagai negara karena semuanya terintegrasi gitu. Iya. This is ruang aman untuk beropini kan. Jadi selama masih di university seharusnya aman ya. Itu sih banyak sekali tugas sebenarnya, bukan hanya mempelajari tentang apa yang terjadi, tapi juga bisa membaca psikologi dari masyarakat yang ada misalnya. Contoh tadi tuh yang menarik banget statement Mas Wicak itu adalah rumah adat tuh mulai shifting, bukan lagi sebagai dwelling, tapi sebagai tempat ritual. Which is ritual sekarang tidak terlalu banyak mengikat masyarakatnya, to be honest ya. Yang kemudian tadi bisa ditunjukkan dari ya udah mereka membangun rumah tuh di depan jalan raya karena kebutuhan sekolah dan lain-lainnya yang lebih bisa dibilang lebih modern yang bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk survive gitu. Jadi menurut saya sebagai sebuah entitas yang berada di atas, kalau sekarang ya saya lihatnya negara tuh di atas
dari budaya itu tugasnya tuh sangat banyak banget layernya gitu. Dan itu sebenarnya apa ya? Jadi ketika itu tidak dilaksanakan, semuanya bisa berembes kemana-mana gitu. Dengan dari tadi banyaknya akhirnya terkuak dari saya pernah kerja proyek di sini gini nih yang terjadi, di sini gini. Itu menjadi banyak preseden bahwa ada sesuatu yang harus memang kita pelajari secara bersama dan secara komunal bersama-sama nih sebenarnya harusnya kita build bersama, entah itu dari masyarakat yang harus kita harus engage lagi terhadap apa yang kita punya, maksudnya semua kekayaan yang kita punya gitu harus ada aware dan juga harus ada keselarasan dengan kegiatan dari negara untuk melindungi dan melestarikan itu, karena emang kayak dari awal tuh yang ada PPT itu yang negara tuh tugasnya adalah melindungi, mempromosikan sebagai instrumen. Sebenarnya itu adalah tugas yang sangat berat dan dalam beberapa presiden yang dijelaskan di lapangan tadi agak lag di situ sih. Achievement itu sebenarnya nggak kesentuh sama sekali gitu menurut opini saya gitu. Thank you. Kasih. Oke, sepertinya isu terakhir ini yang mungkin sekalian langsung Mas Wicak bisa menutup ya. Isunya memang isu tentang apa namanya tanggung jawab negara. Saya pikir karena presentasi Mas Wicak walaupun disampaikan dengan pelan dan juga sebetulnya sangat komprehensif, tapi topik yang sebetulnya sangat provokatif ya. Ini langsung pada terprovokasi semua nih, gitu kan. Melihat ya kemudian melihat ada diskoneksi gitu kan antara apa namanya negara dengan kemudian warga gitu kan, khususnya lebih khusus lagi dalam topik ini gitu kan soal pembangunan rumah adat, dan mungkin juga bayangannya adat secara luas gitu yang hidup itu jadi nggak diperhatikan. Ini kan juga sama kurang lebih saat yang dari Mbak Resla itu soal keluh kesah juga gitu, keterjebakan seperti Pak Dian ya. Soal apa ada target-target gitu kan, kultur di birokrasi kan kurang lebih itu ada target, ada standar, dan tadi ada audit gitu kan. Terus yang satu lagi tantangan rumah adat yang nggak diperhatikan bupati, sama satu lagi kayaknya tadi ada di atas satu lagi. Nah ini mungkin itu bisa ditanggepin juga Mas Wicak yang apakah ada itu ya itu sih isu keamanan sebagai peneliti gitu yang saya pikir juga kami gitu di antara para antropolog lain juga suka merasakan gitu ketika ngomong itu sepertinya banyak yang perlu disaring, karena ya itu tadi mungkin Mas Wicak juga ngerasain ada konstelasi kepentingan kan, sehingga ada yang perlu disaring, ada yang perlu keluar, ada yang ya perlu ditahan, ada yang bisa disampaikan untuk ya menciptakan pengetahuan yang lebih produktif gitu kan. Jadi mungkin itu Mas Wicak sekalian bisa karena Mas Wicak juga udah perlu pergi ya, bisa sekalian disampaikan penutupnya. Saya mencerna pertanyaannya Bu Suci ini ya. Iya. Saya pernah riset di Kompas. Beberapa data yang saya temukan malah mengkritisi. Oke. Iya, soal ya. takut keluar itu datanya. Ya, bentar. Saya coba ini Pak Dian tadi ya. Memang saya tadi menulis catatan tambahan sebelum ke sini adalah soal monetisasi budaya. Semua itu banyak yang berubah kan ketika uangnya masuk, uang itu udah masuk ya. Kan dulu membangun rumah itu kan pertukaran aja ya. Ketika kita butuh kayu, saya kali ini ambil punya kayu Anda punya kayu, nanti ketika rumah Anda butuh direnovasi, kayu saya begitu kan. Nah, termasuk juga untuk alang-alang itu kan pergi ke satu daerah, dia bisa ambil situ kalau tumbuh liar. Kalau dia punya tempat lain, ya punya orang lain, jika beli ya beli gitu. Nah, tapi ketika uang masuk, itu mengubah banyak hal. Sebagai komparasi yang di Flores ya, sama nih. Jadi satu rumah itu punya rumah-rumah pendukung. Nah, ketika yang direnovasi rumah utama, yang dapat uang kan rumah utama. Nah, rumah pendukung ini mereka juga diminta oleh rumah utama untuk memberi beberapa ikat alang-alang untuk atapnya, tapi mereka tidak mendapatkan uang.
Nah, akan berbeda kondisinya kalau uang itu tidak ada sejak awal, nggak akan ada omongan, loh kan kamu yang dapat uang, kenapa kok saya tetap diminta bantuan gitu. Jadi dalam konteks kebijakan budaya, uang itu banyak mengubah peta di masyarakat. Nah, kemudian terkait Bu Suci ya, kalau saya pahami Ibu melakukan riset, kemudian data-data yang Ibu temui malah mengkritisi kebijakan gitu ya. Nah, apakah wajar saya di desa mencari cara untuk masuk ke ruang itu, boleh dibantu pemecahan masalahnya? Saya kira sih tidak ada masalah ya untuk masuk ke ruang itu ya. Yang jelas sih kalau saya mengutamakan hubungan yang baik itu dengan komunitas atau orang-orang di komunitas yang saya tinggal bersama mereka gitu. Nah, dan adalah menyampaikan apa yang sebenarnya saya temui kepada yang pemangku kebijakan. Jadi kecuali jika apa namanya ya, yang di bawah ini misalkan menyalahgunakan uangnya, baru itu saya harus juga sampaikan kepada apa yang pemangku kebijakan itu ya. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya itu ternyata tidak sesuai dengan kebijakan negara, maksudnya tidak dapat diterima atau dinegosiasikan ya, itulah yang memang kita sebagai antropolog harus menyampaikan itu kan kepada negara. Itu bukan maksudnya menentang, tapi juga ya menegosiasikan tadi ya, mencari jalan keluarnya seperti apa gitu. Nah, itu yang saya lakukan di awal tahun 2019 ya terkait dengan kasus Sumba ini, bahwa akhirnya diputuskan mereka boleh membangun sampai bulan April ya kan, kemudian untuk pelaporannya bisa ditunda sampai bulan April itu sampai semuanya selesai seperti itu. Kemudian, nah untuk keamanan sih saya nggak tahu nih yang dimaksud dengan keamanan di sini apa ya, tapi dalam konteks penelitian saya sih saya merasa, oh saya nggak, oh ya kalau sebagai antropolog sih ya yang perlu kita junjung ya apa yang kita temui di lapangan ya, bagaimanapun kondisinya tidak bisa kita ubah-ubah. Misalkan kayak kemarin itu bayar dengan sekian triliun, kan misalnya itu bisa dibilang menghasut atau enggak? Saya nggak kepikiran sampai saat itu sih. Iya. Iya. Dia menyampaikannya di tengah pengadilan yang memang high profile banget waktu itu. Dan satu lagi itu ada satu kasus dengan lembaga adat Tolaki, dan ini peneliti saya kalau nggak salah sekarang udah masuk ke BRIN juga, tapi lokal di sana, dan dia itu juga diperkarakan oleh itu lembaga adat Tolaki ini. Mungkin Pak, iya. Tapi ya itu, ini sebetulnya menunjukkan situasi yang rentan gitu dari peneliti budaya gitu kan. Dan tapi saya selalu beranggapan bahwa sangat bergantung pada konteksnya gitu, konteks penyampaian dari risetnya gitu kan, kemudian di tengah perhatian yang seperti apa gitu. Tapi secara umum sih saya pikir kalau ini untuk dokumen negara ya mungkin juga nggak akan sesensitif itu, apalagi kalau temuannya juga seperti yang mungkin disampaikan Wicak gitu kan. Merespon ke yang emang terjadi di masyarakat dengan bahasa yang nggak terlalu provokatif gitu. Dari perspektif teks misalkan, kalau di teks itu kan kita nggak aman ketika ada satu website, yang satu ngomong gini, satu ngomong gini, kita udah aman gitu kan. Kalau itu mau dijualkan, iya, bukan cover website. Kalau di
di antropologi gimana? Padahal kan itu sebenarnya partikular itu. Ya, untuk direnungkan. Ya udah mungkin gitu ya. Cak ada yang mau disampaikan lagi? Ada tapi off the record. Off the record. Ya udah. Berarti ke teman-teman yang hadir secara online, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di Kapital Selekta sesi berikutnya. Oke. Terima Ini akan kasih.